Mitologi. Kata tersebut menyerap dari bahasa Belanda. Mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng-dongeng suci mengenai kehidupan, dewa, dan makhluk halus di dalam suatu kebudayaan atau peradaban. Mitologi sendiri terkait dengan cerita rakyat. Biasanya mencangkup kisah penciptaan dunia sampai asal-muasal suatu bangsa. Yunani, sebuah peradaban besar di masa lampau yang melahirkan kisah-kisah heroik. Dewa-dewa Yunani yang begitu perkasa, agung, dan indah seperti Dewa Zeus, Athena, Hela, dan lain-lain, dan melahirkan sosok-sosok penting dalam filosofi dunia, seperti yang kita kenal. Ada Sokrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lain sebagainya. Peradaban Yunani dengan segala keindahan dan kompleksitasnya memuat berbagai kisah epik yang menjadi pewaris budaya dan moralitas. Di dalam peradabannya, Yunani sendiri memiliki mitologi terkenal yang berhubungan dengan perang antar dewa yang disebut dengan Perang Troya. Bagaimana Perang Troya yang melibatkan dewa-dewa Yunani terjadi? Kita akan membahas mitologi ini lebih mendalam. Perang ini terjadi di kota Troya sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Perang ini disebabkan oleh Dewa Eris yang tidak diundang ke dalam sebuah pesta pernikahan di kalangan dewa-dewi Yunani. Dewa Eris sengaja datang ke pesta tersebut untuk melempar sebuah apel emas ke tengah pesta. Gara-gara sebuah apel emas inilah yang nanti akan mengubah dan membumi hanguskan kota Troya. Apel emas yang dilempar Dewa Eris menjadi benda yang paling diperebutkan oleh Dewi Athena, Afrodit, dan Hera. Mereka memperebutkannya karena apel ini sangat penting bagi mereka. Sehingga para dewi-dewi ini meminta bantuan Zeus sebagai penengah, di mana Zeus yang enggan memihak kemudian menunjuk Paris, salah seorang pangeran dari kota Troya, sebagai penengah di antara dewi-dewi itu. Paris dengan kebijaksanaannya memilih Afrodit sebagai pemilik apel emas itu. Afrodit pun senang dan akhirnya bahagia karena Paris memilihnya sebagai pemilik apel. Afrodit menjodohkan Paris dengan Helena, wanita tercantik di bumi, untuk dijadikan istri bagi Paris. Dengan bantuan Dewi Afrodit, Paris berhasil membuat jatuh cinta padanya. Mereka lalu melarikan diri ke kota Troya, memicu kemarahan Menelaos, suami Helena yang mana adalah raja dari Sparta dan saudaranya Agamemnon. Ada dua versi tentang Paris dan Helena ke kota Troya. Ada yang mengatakan Paris menculik Helena karena ia sudah dijanjikan oleh Dewi Afrodit, karena Paris sudah membantunya dalam memperebutkan apel yang dijatuhkan oleh Dewa Eris. Ada versi yang mengatakan bahwa Helena dan Paris pergi atas kemauannya sendiri. Helena berasal dari kota Sparta, Yunani, yang merupakan perempuan yang sangat cantik sehingga diminati para raja di Yunani. Ayah Helena khawatir bahwa jika nanti Helena sudah memiliki suami, para calon yang lain akan memusuhi pria pilihan Helena. Odysseus, yaitu raja yang cerdas dari Ithaka, memberi solusi pada Tyndareus. Dia mengusulkan bahwa setiap calon yang meminati Helena harus terlebih dahulu bersumpah bahwa mereka akan menerima siapapun yang nantinya dipilih oleh Helena. Mereka juga harus bersumpah untuk membantu Helena dan suaminya jika ada yang mengganggu pernikahan mereka. Yang tidak ikut bersumpah maka tidak layak menjadi suami Helena. Pada akhirnya, Helena memilih Menelaos sebagai suaminya. Menelaos adalah raja Sparta, juga merupakan suami sahnya Helena. Merasa sangat diremehkan oleh fakta bahwa Troya menolak untuk mengembalikan istrinya, sehingga dia pergi ke saudaranya Agamemnon dari Mesene. Menelaos memohon kepada saudaranya untuk membantunya berperang melawan Troya atas penghinaan besar yang telah mereka berikan kepadanya. Agamemnon pun setuju untuk membantu. Jadi, mereka mulai mengumpulkan tentara Yunani yang sangat besar, mencangkup beberapa kota di wilayah tersebut, seperti kota Sparta, Arkadia, Biotia, Pogia, Athena, Argos, Eubia, Korintus, Kefalonia, Rhodes, Kreta, Magnesia, sampai Siklades.
Bayangkan saja begitu banyaknya pasukan Yunani untuk menyerang kota Troya. Bahkan, Yunani masih dibantu oleh beberapa dewa, yaitu Athena, Hera, Poseidon, Hephaestus, Thetis, dan Hermes. Ketika tahu bahwa Paris membawa sang istri ke Troya, Menelaus langsung memanggil para bekas pelamar Helena sesuai sumpah mereka dahulu, yaitu mereka harus membantu Menelaus untuk mendapatkan Helena kembali. Maka dengan janji itu Menelaus berhasil mendapatkan bantuan dari pasukan seluruh Yunani. Agamemnon, saudara dari Menelaus dan Raja Mykenae, membawa 100 kapal dan didaulat sebagai pemimpin pasukan gabungan Yunani. Odysseus adalah putra Laertes dan Anticlea. Odysseus terkenal karena kecerdasan dan kecerdikannya. Odysseus tidak ingin ikut serta dalam pasukan Yunani yang menyerang Troya karena dia percaya pada suatu ramalan. Dia akan bisa pulang ke Ithaka 20 tahun setelah Perang Troya usai. Ketika Perang Troya sudah di depan mata, Odysseus berpura-pura menjadi gila. Odysseus membajak ladang dengan kuda dan lembu, serta bertingkah aneh, dan juga menaburkan garam di ladang. Tetapi Palamedes, yaitu putra dari Nauplios, yang juga cerdas, tahu bahwa Odysseus hanya berpura-pura. Akhirnya penyamaran Odysseus terbongkar dan dia tidak punya pilihan lain untuk ikut ke dalam Perang Troya. Achilles adalah putra dari Peleus dan Thetis. Dia dibesarkan oleh Cheiron sang Centaur di Gunung Pelion. Cheiron mengajarinya berburu dan bertarung. Ketika sangat dibutuhkan untuk Perang Troya, Achilles pun menghilang di balik penyamaran yang diberikan oleh Thetis. Maka, dengan kecerdasan otak dari Odysseus dapat menemukan Achilles yang menyamar. Akhirnya pun, Achilles ikut dengan semangat yang membara. Dia lebih memilih hidup singkat yang luar biasa daripada hidup lama tapi biasa-biasa saja. Ketika itu, Achilles berusia 15 tahun saat bergabung dengan pasukan Yunani. Dengan gabungnya Odysseus dan Achilles, maka lengkaplah pasukan Yunani. Seluruh pasukan berkumpul di Aulis, beserta ribuan kapal mereka. Para pemimpin Yunani sepakat mengangkat Agamemnon menjadi pemimpin pasukan gabungan itu. Sebelum berangkat ke Troya, Agamemnon memberikan kurban untuk para dewa. Ketika mereka memberi kurban Apollo, Kalkas, sang peramal, memberitahu bahwa perang akan berlangsung selama 10 tahun karena seekor ular memakan 8 bayi burung pipit dari sebuah sarang. Namun, ketika memakan bayi ke-9, ular tersebut berubah menjadi batu. Pasukan gabungan Yunani kemudian berlayar ke Troya. Mereka mendarat di Misia dan menyerang kota Teutrania karena menyangka itu adalah Troya. Karena Teutrania diserang, maka raja dari kota itu, yaitu Telephos, putra dari Herakles dan Auge, dengan gigih mempertahankan kerajaannya dan banyak membunuh prajurit Yunani, termasuk raja muda tersandar dari Thebes. Achilles berhasil melukai Telephos dalam suatu momen baku hantam. Ketika pasukan Yunani sadar bahwa mereka sedang tidak menyerang Troya, mereka pun langsung berlayar kembali untuk benar-benar menuju Troya. Namun, perjalanan mereka dihadang badai, sehingga mereka mesti kembali ke Yunani dan berkumpul kembali ke Aulis untuk menunggu badai reda. Luka Telephos tidak bisa sembuh akibat bentroknya dengan Achilles. Dia bertanya kepada Oracle Apollo, dan Telephos diberitahu bahwa lukanya hanya bisa sembuh dengan tombak yang telah melukainya. Lalu, Telephos menyamar sebagai pengemis dan menculik Orestes, putra dari Agamemnon dan Clytemnestra. Telephos mengancam akan membunuh Orestes kecuali Achilles bersedia menyembuhkannya. Akan tetapi, Achilles bukanlah seorang penyembuh dan tak tahu cara mengobati luka. Akhirnya, Agamemnon membuat kesepakatan dengan Telephos untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi, Agamemnon meminta untuk mengantarkan dan memandu pasukan gabungan Yunani menuju Troya. Tetapi, pasukan gabungan Yunani tidak bisa meninggalkan pelabuhan dikarenakan adanya angin kencang yang bertiup selama berbulan-bulan. Kalkas, sang peramal, mengatakan bahwa Dewi Artemis sedang marah. Kemarahan Artemis kemungkinan disebabkan Agamemnon tidak memberikan kurban padanya ketika memberikan kurban kepada dewa-dewa lainnya.
atau karena Agamemnon membunuh rusa di hutan suci. Tetapi Agamemnon menyombongkan dirinya bahwa dia adalah pemburu yang lebih hebat dari Artemis. Kalkas mengatakan bahwa kemarahan Artemis akan mereda jika Agamemnon mengorbankan putrinya Iphigenia pada Artemis. Pada awalnya Agamemnon tidak mau, tapi desakan dari petinggi Yunani terus memaksanya. Bahkan mereka mengancam akan mencopot dari jabatan pimpinan pasukan Yunani. Akhirnya Agamemnon bersedia mengorbankan putrinya. Iphigenia tentu tidak mau menjadi persembahan Dewi Artemis. Odysseus mengusulkan sebuah ide. Mereka mengirim surat pada Iphigenia yang memberitahu bahwa dia akan dinikahkan dengan Achilles. Tetapi itu hanya tipuan belaka untuk menggagalkan pengorbanan Iphigenia. Achilles pun melindungi Iphigenia, tetapi dia tetap rela menerima takdirnya dan bersedia untuk dikorbankan. Di altar tempat di mana Iphigenia diletakkan, ketika pendeta hendak mengorbankan Iphigenia, tiba-tiba awan tebal menutupi altar. Ketika awan itu menghilang, Iphigenia juga ikut hilang, dan altar itu kini ditempati oleh seekor rusa. Ternyata Artemis telah mengambil Iphigenia dan menggantinya dengan berupa seekor rusa. Menurut versi lain, Iphigenia memang mati dalam pengorbanan tersebut. Sementara versi lainnya, Iphigenia diubah oleh Artemis menjadi Dewi Hekate. Versi manapun yang benar, setelah pengorbanan Iphigenia, angin yang mengurung pasukan gabungan Yunani akhirnya hilang dalam sekejap, dan kini mereka bisa berlayar ke Troya dengan dipandu oleh Telephos. Sebelum tiba di Troya, mereka sempat berhenti di dua pulau. Pemberhentian pertama berada di Pulau Lemos, dan pemberhentian kedua berada di Pulau Tendos. Apakah pasukan Yunani berhasil berlabuh ke kota Troya, dan Menelaus berhasil merebut Helene kembali? Terima kasih.